Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang hidup takut akan Tuhan, pemazmur mempunyai pemahaman dan praktek kehidupan keseharian yang spesifik. Oleh karena memang apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, ya hidup takut akan Tuhan, maka dengan gamblang dan mudah dia memberikan penjelasan dan penegasan bagaimana hidup takut akan Tuhan itu dilaksanakan dalam hidupnya. Dalam Mazmur 34 ayat 10 dan 11, pemazmur bersaksi demikian dan juga mengajak kita semuanya, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Nah, ini luar biasa sekali, hidup takut akan Tuhan. Kemudian di sini jaminan yang dianugerahkan oleh Tuhan adalah tidak akan kekurangan. Kemudian dikatakan singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan ini dibuktikan dalam satu tindakan selalu mencari Tuhan. Bahasa pemazmur kadang-kadang mencari Tuhan atau kadang-kadang menanti-nantikan Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Tuhan datang dan Tuhan menyatakan dirinya. Nah, bagaimana pemazmur mencari-cari Tuhan, yaitu dengan merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan. Dari situ ia mendengar apa yang Tuhan katakan, mendengar Tuhan berbicara, bagaimana kehendaknya dinyatakan, perintahnya diberikan, sehingga mencari Tuhan diwujud nyatakan dalam satu perilaku dan tindakan yang jelas, yaitu mau mendengar dan mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Nya, melalui Taurat-Nya. Itulah yang dilakukan oleh pemazmur, sehingga pemazmur menegaskan dikatakan bahwa di dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Ini janjimu di sini adalah firman Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bagaimana aku mempertahankan kelakuannya agar tetap bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi bagaimana pemazmur ini mencari Tuhan, yaitu dengan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dari situ ia tahu apa yang Tuhan mau, ia tahu apa yang Tuhan perintahkan, ia tahu apa yang Tuhan kehendaki. Dia mendengar Tuhan berbicara untuk apa yang harus dan hendak dikerjakan, dan pemazmur menyimpan dalam hati. Kemudian dari hati itulah firman Tuhan mengendalikan dan mengelola hidup pemazmur, hidup mengikuti kemauan dan perintah Tuhan, mencari Tuhan melalui dan di dalam firman-Nya. Di dalam perjanjian baru memang ditegaskan dan sangat tegas sekali apa relasinya, korelasinya antara mencari Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku Bapa akan mengasihi dia, aku akan mengasihinya, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi mencari Tuhan diwujud nyatakan dalam perilaku dan tindakan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menemukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, dan bertindak seperti apa yang Tuhan perintahkan sebagaimana yang dinyatakan melalui firman-Nya. Nah, orang yang memegang dan melakukan perintahnya itu akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya kepada dan di dalam hidup orang-orang yang memegang dan melakukan firman Tuhan. Nah, orang yang demikian itu kemudian mendapatkan jaminan tidak akan kekurangan. Bukan hanya dalam hal materi atau hal yang merupakan kebutuhan pangan seseorang, sandang, papan, dan pangan, tetapi dikatakan tidak ada kekurangan sesuatu pun yang baik. Artinya orang yang mencari Tuhan diimplementasikan dengan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, orang ini tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Dalam setiap peristiwa, dalam segala pengalaman yang dialami dan dengan segala dinamikanya,
orang yang hidup takut akan Tuhan akan selalu menemukan apa yang baik bagi dirinya. Sehingga di dalam dan melalui semua peristiwa hidup dan pengalaman hidup selalu menjadi alasan bagi orang yang mencari Tuhan dan takut akan Tuhan itu mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya.